Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga awal hingga akhir kita diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk diri sendiri maupun orang lain. Berdoa mulai. Baik, selesai. Supaya proses pembelajaran kita lebih kondusif, anak-anak marilah kita merapikan kelas terlebih dahulu. Bapak mohon untuk bangku yang belum lurus silahkan diluruskan. Silahkan kalian semua berdiri dan mohon untuk sampah yang merasa di bawahnya ada sampah-sampah kecil silahkan diambil. Dan mohon untuk petugas piket silahkan membantu temannya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Oke, setelah kelas kondusif seperti ini, tertata dengan rapi, kita masuk proses pembelajaran, yaitu materi yang akan kita pelajari saat ini adalah mengenali pemrograman dasar. Kita nanti akan belajar macam-macam dari pemrograman dasar, apa itu pemrograman, lalu jenis-jenisnya apa saja, lalu kita akan mengenal untuk pemrograman itu ada web, Android, dan lain-lain. Nanti itu kita menggunakan bahasa pemrograman seperti apa dan seperti itu ya anak-anak. Oke, sebelumnya Bapak ingin tanya siapa ya di sini yang sudah punya HP Android di rumah? Oh, semuanya rata-rata sudah punya ya. Oke. Pernahkah kalian berpikir bagaimana Android itu bisa digunakan? Bagaimana sebuah HP Android bisa kalian gunakan untuk bersosial media, bisa mengambil sebuah gambar atau menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu? Apakah kalian pernah berpikir seperti itu, anak-anak? Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pemrograman mobile. Jadi perangkat Android yang anak-anak pakai saat ini yang ada di rumah itu menggunakan sebuah pemrograman yang namanya pemrograman mobile. Untuk jenis-jenis pemrograman mobile sendiri, pertama ada Dart atau Flutter, lalu kedua ada Kotlin, dan lain-lain. Jadi para programmer itu membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman tersebut, lalu diolah menjadi sebuah sistem operasi dan diimplementasikan kepada HP-HP Android. Maka HP Android yang semula hanya sebuah perangkat keras sekarang bisa menjalankan perangkat lunak seperti aplikasi, kamera, dan lain-lain sebagainya. Lalu kedua ada istilah namanya pemrograman web. Untuk pemrograman web sendiri anak-anak itu jenisnya ada, pertama dibagi menjadi dua, yaitu back end dan front end. Untuk front end sendiri kita biasanya menggunakan sebuah HTML, pemrogramannya ada HTML, lalu dikombinasikan dengan CSS untuk front end-nya sendiri. Lalu untuk back end-nya sendiri, kita menggunakan pemrograman biasanya menggunakan PHP atau kita menggunakan JavaScript, atau bisa juga kalau sudah pro nih bisa menggunakan sebuah Python juga bisa diimplementasikan kepada back end-nya sendiri. Lalu sebenarnya apa sih front end dan back end? Untuk front end sendiri adalah sebuah perilaku atau pekerjaan yang berfokus pada tampilan luar atau UI atau UX. Untuk UI sendiri adalah berfokus pada tampilan, sebagaimana menariknya tampilan sebuah website. Lalu untuk UX yaitu berfokus pada perilaku dari website tersebut. Contohnya nih, ketika kita menekan tombol kirim, nah tombolnya tersebut nanti akan, ketika kita sudah menekan tombol kirim, maka tombol tersebut akan berubah menjadi disable. Lalu muncul spinner dan memunculkan tombol loading. Nah, itu sebuah UX.
Baik, sampai sini anak-anak, mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, silakan anak-anak yang masih belum fokus, silakan fokus ke Bapak terlebih dahulu. Jangan bermain dulu dengan temannya, jangan ngobrol dulu, silakan kalian fokus dulu kepada Bapak. Oke? Nah, setelah pemrograman web tadi, ada lagi dengan istilah pemrograman data science. Nah, untuk pemrograman data science itu sendiri berfokus pada pengelolaan data. Contohnya nih menggunakan Python. Paling rata itu menggunakan pemrograman yang bernama Python. Untuk sebuah tools yang saat ini lagi ramai yaitu ChatGPT atau AI. Nah, mereka rata-rata menggunakan Python. Sekarang Bapak ingin kalian membuat sebuah kelompok kecil dan Bapak ingin kalian mendiskusikan perangkat-perangkat apa saja yang membutuhkan sebuah sistem operasi selain smartphone ya. Perangkat-perangkat apa saja saat ini yang membutuhkan sistem operasi? Ya tentunya selain smartphone. Bisa kalian cari boleh di internet ataupun sumber yang lainnya, silahkan didiskusikan dan Bapak ingatkan bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan hanya dari satu orang. Jadi pekerjaan ini pekerjaan kalian bersama satu kelompok. Nanti silahkan mempresentasikan dan presentasi dari satu orang atau perwakilan itu mewakili kompetensi dari satu kelompok. Jadi silakan anak-anak bekerja sama, saling berdiskusi, jangan ada yang tidak mengerjakan atau tidak berdiskusi. Oke anak-anak, hasil diskusi kalian sudah Bapak tinjau dan kalian sudah melaksanakan presentasi. Bapak sangat mengapresiasi sekali, kalian sangat luar biasa. Terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya. Untuk pemrograman sendiri, versinya ada banyak. Pertama ada pemrograman mobile, lalu ada pemrograman web, ada pemrograman untuk sains atau AI, dan masih banyak sebagainya. Pertama tadi kita sebutkan ada pemrograman mobile sendiri, ada Flutter atau Dart, lalu ada Kotlin, lalu untuk pemrograman web sendiri ada HTML, CSS, lalu PHP, ada JavaScript, dan juga banyak-banyak framework lainnya. Dan yang ketiga pemrograman untuk pengelolaan data science atau AI. Untuk pemrograman data science sendiri paling rata-rata itu menggunakan Python. Untuk pembelajaran kali ini Bapak nyatakan sudah selesai. Untuk hari ini alhamdulillah kita sudah mempelajari materi pemrograman dasar. Silakan anak-anak mengerjakan LKS halaman 50 pilihan ganda saja sebagai media penguatan apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini Bapak tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.